kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ruki Hidayat dengan NIM 24231085 dan teman saya Arif Zana dengan NIM 24231044. Saya Ahmad Mulia dengan NIM 24231091. Kami akan melakukan sebuah mini riset terkait gerak pada tumbuhan, yaitu gerak termonospi pada tumbuhan krokot mawar. Tujuan kami melakukan pengamatan ini yaitu yang pertama adalah memahami respon tumbuhan terhadap perubahan suhu. Yang kedua, menambah ekologi pertumbuhan terhadap interaksi tumbuhan. Yang ketiga yaitu menambah studi fisiologi tumbuhan, yakni memberikan wawasan tentang mekanisme fisiologis yang mendasari gerakan tersebut pada tumbuhan tersebut. Berikut ini hasil pengamatan kami terhadap bunga krokot mawar pada siang hari. Gerakan bunga krokot mawar pada siang hari. Bunga krokot mawar terkenal dengan warna-warni yang cerah dan bentuknya yang unik. Selain itu, bunga ini juga memiliki kemampuan untuk bergerak mengikuti arah sinar matahari. Fenomena inilah yang disebut sebagai heliotropisme. Tujuan bunga krokot mawar menghadap matahari yang pertama yaitu maksimalisasi penyerapan cahaya. Sama seperti manusia, tumbuhan membutuhkan vitamin D dari sinar matahari. Tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Dengan memutar mengikuti arah matahari, bunga krokot mawar memastikan bahwa bagian bunga yang paling banyak mengandung klorofil selalu mendapatkan paparan sinar matahari langsung. Hal ini akan memaksimalkan produksi makanan atau glukosa melalui proses fotosintesis. Yang kedua yaitu meningkatkan suhu bunga. Sinar matahari juga memberikan panas dengan menghadap matahari. Suhu di dalam bunga akan meningkat. Suhu yang lebih hangat dapat mempercepat proses metabolisme dalam bunga, seperti pemantangan serbuk sari dan pembentukan nektar. Yang ketiga yaitu menarik serangga penyerbuk. Bunga-bunga yang hangat dan cerah cenderung lebih menarik bagi serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Serangga-serangga ini akan tertarik pada warna cerah bunga dan suhu yang hangat sehingga membantu proses penyerbukan. Hasil pengamatan yang telah kami lakukan, gerakan heliotropisme pada bunga krokot mawar dimungkinkan oleh adanya hormon tumbuhan, terutama auksin. Auksin akan berkonsentrasi lebih banyak pada sisi batang yang teduh. Konsentrasi auksin yang tidak merata ini akan merangsang pertumbuhan sel yang lebih cepat pada sisi yang teduh. Akibatnya, batang akan membengkok ke arah cahaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan heliotropisme, yang pertama, intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin kuat pula dorongan bagi bunga untuk mengikuti arah matahari. Yang kedua, usia bunga. Bunga muda umumnya lebih responsif terhadap cahaya dibandingkan bunga tua. Ketiga, ketersediaan air. Kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi respon tanaman terhadap cahaya. Dan yang keempat adalah suhu. Suhu yang ekstrim, baik terlalu panas maupun terlalu dingin, dapat menghambat gerakan heliotropisme. Berikut hasil pengamatan kedua kami pada bunga krokot mawar pada siang hari, terutama pada saat hujan. Yang pertama, respon terhadap cahaya. Bunga krokot mawar biasanya mekar pada pagi hingga siang hari, terutama ketika matahari bersinar. Namun, pada saat hujan atau langit mendung, intensitas cahaya berkurang sehingga bunga krokot cenderung tidak mekar sepenuhnya atau tetap tertutup. Suhu dan kelembapan pada suhu yang rendah dan kelembapan tinggi seperti saat hujan, bunga krokot mulai terlihat layu atau tidak berkembang secara maksimal. Namun, ini lebih suka lingkungan hangat dan kering yang biasanya mendukung proses mekarnya bunga. Durasi mekar. Mekarnya bunga krokot relatif singkat, biasanya hanya bertahan beberapa jam dalam sehari. Saat hujan, karena kurangnya matahari, durasi ini bisa semakin pendek, atau bunga tidak mekar sama sekali. Efek hujan pada tanaman krokot mawar, meskipun hujan dapat memberikan kelembapan yang baik untuk tanah, jika terlalu berlebihan dapat menyebabkan genangan air yang berisiko membusukkan akar. Namun, jika drainasi tanah baik, hujan tidak akan terlalu berpengaruh negatif pada tanaman krokot mawar. Secara keseluruhan, bunga krokot cenderung kurang aktif saat siang hari yang hujan karena kurangnya cahaya matahari dan kondisi lingkungan yang kurang optimal untuk proses mekarnya.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bunga krokot mawar tetap membuka kelopaknya meski cuaca hujan. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Meskipun hujan, jika langit tidak sepenuhnya gelap dan masih ada cukup intensitas cahaya, meski difusi melalui awan, bunga krokot dapat tetap membuka. Tanaman ini peka terhadap perubahan cahaya bukan hanya sinar matahari langsung. 2. Kondisi lingkungan. Suhu yang hangat meski sedang hujan juga dapat membantu membuka bunga tetap membuka. Krokot cenderung responsif terhadap suhu selain cahaya. 3. Adaptasi genetik. Beberapa varietes krokot memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka lebih toleran terhadap kondisi lingkungan tertentu termasuk hujan ringan. 4. Durasi hujan yang panjang. Pada hari-hari dengan durasi cahaya yang lebih panjang, seperti musim tertentu, bunga bisa tetap membuka lebih lama meskipun hujan karena tetap terpapar sinyal cahaya. Gerakan bunga krokot mawar pada malam hari. Nah, bunga krokot mawar ini memiliki kebiasaan yang unik, yaitu menutup kelopaknya pada saat malam hari atau pada saat cuaca yang sedang mendung. Nah, fenomena ini dikenal dengan fenomena Nyctinasty ataupun gerakan Nyctinasty. Nah, ternyata hal ini disebabkan karena beberapa alasan, yakni yang pertama yaitu perlindungan terhadap dingin. Nah, pada malam hari suhu cenderung lebih dingin dibandingkan siang hari. Dengan menutupnya kelopak bunga ini, bunga krokot mawar dapat melindungi organ reproduksinya, seperti benang sari dan putik. Nah, yang kedua yaitu mengurangi penguapan. Saat kelopak bunga terbuka, banyak air yang menguap melalui stomata pada kelopak. Nah, dengan menutup kelopak, penguapan air dapat dikurangi sehingga tanaman dapat menghemat air, terutama pada kondisi lingkungan yang kering. Nah, yang ketiga yaitu melindungi dari serangan serangga. Nah, beberapa serangga dapat merusak bunga atau memakan serbuk sari. Nah, dengan menutupnya kelopak bunga krokot ini pada malam hari, bunga krokot mawar dapat melindungi dirinya dari serangan serangga tersebut. Mekanisme penutupan kelopak bunga. Nah, proses penutupan kelopak bunga pada malam hari ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, cahaya. Nah, perubahan intensitas cahaya merupakan sinyal utama bagi tanaman untuk membuka atau menutup kelopaknya. Ketika intensitas cahaya menurun, hormon tumbuhan tertentu akan merangsang sel-sel pada tangkai bunga untuk berkontraksi sehingga kelopak bunga menutup. Yang kedua yaitu pengaruh suhu. Nah, penurunan suhu juga dapat memicu penutupan kelopak bunga. Yang ketiga yaitu kelembapan. Nah, tingkat kelembapan udara dapat mempengaruhi kecepatan penutupan kelopak bunga. Nah, kesimpulannya yaitu gerakan menutupnya kelopak bunga krokot mawar pada malam hari ini merupakan salah satu bentuk adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Dengan menutup kelopaknya, bunga krokot mawar dapat melindungi diri dari berbagai ancaman. Terima kasih. Sekian hasil riset dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pengamatan atau riset ini, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.